Jika ada dunia yang bisa dipahami, Anda pun bisa memahaminya dan menjelaskannya. Proses ini disebut hikmah. Mari sebutkan Maturidi di sini. Apa itu kitab dan hikmah? Ketika dia bertanya seperti itu, dia mengatakan sesuatu yang sangat mudah dipahami. Misalnya, dia berkata, konsep Allah yang berkaitan dengan manusia, yaitu ketika kekuatan tak terbatas dimiliki oleh Allah dan ada hubungan dengan pemilik kekuatan terbatas. Lalu ketika kekuatan ini dialihkan kepada manusia, sebenarnya kalam Asy'ari selalu berusaha memblokir hal ini. Lalu, apa arti nama hakim bagi Allah? Maturidi dan ulama kita yang lain menafsirkannya seperti ini. Hikmah yang dimaksud adalah ketepatan penuh dalam keputusan yang diambil. Itulah arti kata tersebut. Apa itu hikmah, ketepatan? Coba Anda pikirkan seperti ini. Halo semua dari Sekolah Istanbul. Pemirsa, kita akan membahas konsep hikmah dan kekuasaan. Narasumbernya Profesor Dr. Saban Ali Duzgun. Halo Guru. Shalom. Guru saya, hari ini kami ingin kembali membahas konsep hikmah dan kekuasaan dalam konteks Al-Quran. Ada beberapa ayat-ayat yang menyatakan bahwa Allah itu hakim, bahwa dia bertindak dengan hikmah. Allah adalah Zat Maha Bijaksana dan Maha Kuasa. Apa maksudnya? Bagaimana menilai hal ini? Apa arti berkuasa dan bijaksana? Jika keduanya dipertimbangkan bersama, akan menghasilkan kesepakatan seperti apa? Cantik. Pertanyaan yang bagus. Karena, ada baiknya kita mulai dari sini. Dalam mazhab-mazhab teologi yang kita sebut sebagai aliran kalam, seperti Asy'ari, ketika kita menganalisis karakter pemikiran Asy'ari, kita katakan kepada para mahasiswa bahwa itu adalah aliran yang berfokus pada kekuasaan. Ketika menjelaskan kalam Mu'tazilah kepada mereka, kita katakan bahwa ini adalah kalam yang menempatkan keadilan Allah sebagai pusatnya. Saat menjelaskan Maturidi, kita juga katakan bahwa ini adalah kalam yang menempatkan hikmah Allah sebagai pusatnya. Jadi sebenarnya di sini ada tiga filsafat yang berbeda, tiga pandangan dunia yang berbeda, muncul di sini. Salah satunya menonjolkan keadilan Allah dalam hubungannya dengan manusia. Dan Allah, untuk terwujudnya keadilan ini, Allah juga dibebani dengan keharusan untuk bertindak begini, begini, dan begini. Saya katakan wujub untuk Mu'tazilah. Mu'tazilah banyak mendapat kritik dalam hal ini. Kaum Asy'ari mengatakan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, Dia adalah pemilik kekuasaan. Oleh karena itu, mencari hikmah, keadilan, atau kebenaran dalam segala perbuatannya dianggap sebagai refleksi yang tidak masuk akal bagi mereka. Karena Dia Maha Kuasa, mampu atas segala sesuatu, Dia melakukan apa yang Dia kehendaki. Hal ini kadang juga kita temui pada para mahasiswa kita. Saya ajukan pertanyaan. Mahasiswa bertanya, Pak, apakah Allah tidak mampu melakukan itu? Saya bilang, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi itu pun termasuk kekuasaannya. Saat kamu mengatakan itu, kamu hanya mengucapkan kalimat tanpa menggunakan kemampuan memahami, menangkap, dan menjelaskan. Itu sama sekali tidak berarti apa-apa. Karena itu, Maturidi melibatkan hikmah dan mengatakan hal berikut. Sebenarnya, ada ayat-ayat yang sudah kita hafal semua. Misalnya, ayat yang ditujukan kepada Nabi Muhammad. Kami telah memberikan kepadamu kitab dan hikmah. Kepada Nabi Ibrahim juga dikatakan, kami telah memberikan kepadamu dan kepada keluarga Ibrahim, keluarga Fir'aun, dan semua yang datang setelahnya hikmah. Jadi, kitab diberikan dan pada saat yang sama hikmah juga diberikan.
Kitab itu digunakan untuk Ibrahim. Kitab ditambah hikmah pada akhirnya membentuk kekuasaan, pemerintahan, dan otoritas. Atau kekuasaan, maksudnya sistem pemerintahan dan kepemimpinan. Bukan arti harta benda apa harus Anda miliki agar bisa memimpin. Anda butuh sebuah kitab. Artinya, ada sebuah kitab yang menjadi sumber bagi semua norma. Dan pada saat yang sama ada hikmah yang akan memahami, menafsirkan, memperbesar, dan mengembangkan kitab itu. Jadi, jika ada dunia yang bisa dipahami, maka Anda bisa memahaminya dan menjelaskannya. Proses memahami dan menjelaskan ini yang kita sebut hikmah. Mari kita sebutkan Maturidi di sini. Apa itu kitab dan hikmah? Saat dia menanyakan ini, dia mengatakan sesuatu yang mudah dipahami. Misalnya, katanya, saat kamu membuka dan membaca Al-Quran, kita menyebutnya Alkitab Al-Matlub, yaitu kitab yang dibaca. Kita membaca sebuah ayat. Kamu membacanya, Alkitabul Medru. Sedangkan apa yang kamu ambil, pahami, dan tafsirkan dari lafaz-lafaz yang kamu baca itu, itulah yang disebut hikmah, katanya. Jadi, apa yang ada dalam hikmah, ada usaha di situ. Karena ada sesuatu yang bisa dipahami dan dijelaskan di dalamnya, saya bisa memahaminya dan menjelaskannya. Dengan demikian, kitab itu juga tampak seperti sebuah basis data yang membuka dirinya kepadaku dan memungkinkan aku untuk mengambil serta memperoleh hikmah darinya. Sekarang, pemberian hikmah kepada Nabi, kepada siapapun hikmah itu diberikan. Dan barang siapa yang diberi hikmah, sungguh ia telah diberi kebaikan yang banyak. Dikatakan bahwa siapapun yang diberi hikmah, berarti ia telah diberikan kebaikan yang sangat besar. Jadi, hikmah itu begini, sisi hikmah yang mengarah kepadaku, kepada manusia, adalah seperti ini. Ketika seseorang menghadapkan dirinya pada sesuatu yang ada, lalu saat ia mempelajarinya, ia berusaha menjelaskan sesuatu yang tidak tampak di sana, dan dari upaya serta usahanya itu muncul sesuatu, menjadi sumber lahirnya pengetahuan baru. Itulah yang disebut hikmah. Dan dikatakan bahwa siapapun yang diberi kekuatan dan kemampuan seperti ini, berarti ia telah diberi kebaikan yang sangat besar. Ini luar biasa. Lalu, apa arti nama Allah Al-Hakim? Maturidi dan ulama kita yang lain menafsirkannya seperti ini. Hikmah itu adalah ketepatan penuh dalam keputusan yang diambil. Makna kata tersebut memang seperti itu. Apa itu hikmah? Ketepatan. Coba bayangkan seperti ini. Kita pergi ke dokter. Kita mengalami keluhan, dia akan diagnosis. Lalu, dia akan memberikan pengobatan sesuai dengan itu. Kalau dia salah mendiagnosis, maka pengobatannya juga salah. Artinya, kita malah jadi tambah parah. Tapi kalau dia mendiagnosis dengan benar, karena itu sangat tepat, maka dia adalah dokter yang bijaksana. Jadi dia memang dokter, tapi dokter seperti apa? Hakim. Dia menjadi dokter yang memiliki hikmah, tepat sasaran. Itulah dokter yang kita cari. Hal yang sama juga berlaku untuk seorang hakim, seorang yard. Kata hikmah dan hakim berasal dari akar kata yang sama. Sekarang, hakim mendengarkan semua klaim dari penggugat dan tergugat, mendengarkan semuanya, lalu akhirnya mengambil keputusan. Dia membuat keputusan tentang terdakwa. Ketika dia memberikan hukuman yang tidak merusak keadilan, tidak mengurangi keindahan, dan tidak melampaui rasa keadilan, maka dalam arti tepat sasaran, dia disebut hakim-hakim. Artinya, hakim yang bertindak dengan penuh hikmah. Tata hakim, tata hikmat, bukanlah nama yang bisa diberikan kepada sembarang orang. Misalnya, si Cistani kita ceritakan. Dalam filsafat Yunani, ada nama-nama hakim, para filsuf. Ita menyebutkan dan mengenang puluhan di antaranya, tapi dia berkata bahwa hanya 5 orang dari mereka yang diberi gelar hakim. Lihat, kita tidak menyebut setiap hakim sebagai hakim, artinya orangnya memiliki hikmah.
kita juga tidak menyebut setiap dokter sebagai hakim. Di sana juga dikatakan bahwa hanya Empedokles, Pitagoras, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Selain 5 orang ini, dalam filsafat Yunani, kita tidak pernah menyebut siapapun sebagai hakim. Jadi, kenapa demikian? Karena jika seseorang diberi hikmah, itu berarti dia telah diberi kebaikan yang sangat besar. Itu adalah anugerah. Dan anugerah ini tidak diberikan kepada semua orang. Mereka agak pelit dalam menggunakan sebutan itu. Ini juga berkaitan dengan hikmah dalam perbuatan Allah. Sekarang, seperti yang kita katakan tadi, jika kita melakukan sesuatu dengan benar, jika kita tepat dalam bertindak, berarti kita telah bertindak dengan hikmah. Lalu, bagaimana kita menafsirkan Allah disebut sebagai Al-Hakim, sebagai pemilik hikmah? Kita menafsirkannya seperti ini. Menurut saya, tafsiran Maturidi sangat bagus, jadi saya ingin menekankan pendapatnya di sini. Maturidi mengatakan, Allah tidak menciptakan sesuatu agar ia lenyap. Tidak ada seorang pun yang menciptakan sesuatu hanya agar ia hilang atau lenyap setelah beberapa waktu. Itu bertentangan dengan hikmahnya. Hikmah berarti jika kamu menciptakan sesuatu, kamu menciptakannya agar ia ada untuk selamanya, bukan agar ia lenyap. Sebaliknya, itu adalah kebodohan dan itu tidak pantas bagi Allah. Oleh karena itu, perasaan akan keabadian ini menunjukkan bahwa setelah dunia ada ranah keberadaan baru, yaitu yang kita maksud adalah akhirat. Maturidi secara tepat mengaitkan kemunculan akhirat dan terpenuhinya perasaan keabadian ini dengan hikmah Allah. Di sini, ia mengatakan bahwa tindakan yang tepat adalah terwujudnya hikmah melalui terpenuhinya perasaan keabadian dalam diri manusia. Inilah ketepatan, benar-benar tepat. Jadi, singkatnya, sebelumnya kita membahas mazhab-mazhab yang mempertemukan hikmah dengan kekuasaan. Maksud saya begini, misalnya, katakanlah ada rantai sebab akibat, rantai penyebab. Jadi, bagaimana Anda bisa menjelaskan terjadinya hujan? Kita jelaskan penguapan naik ke atas, lalu di atas ada awan dan sebagainya. Saya bisa menjelaskan kepada Anda seluruh proses meteorologi yang kita ketahui itu. Saya tahu dan saya jelaskan. Ada proses yang bisa dipahami, dimengerti, dijelaskan. Bagi saya, itu jelas transparan. Saya tidak bilang itu kekuasaan Allah. Dia menurunkan hujan kapan dia mau, kapan saja. Lihat, saya tidak bilang itu. Jadi, keberadaan rantai sebab akibat, adanya mata rantai dalam rantai itu, proses yang jelas bagi saya. Keterlibatan saya dalam proses itu, lihat, saya punya pengetahuan. Saya bisa memprediksi prosesnya. Saya bisa membuat keputusan tentang itu. Hikmah dan hukum berasal dari akar kata yang sama. Bahwa Allah membukakan hal itu kepada saya adalah karena Dia Maha Bijaksana. Jadi, kata Allah Maha Bijaksana, misalnya, Allah berkata kepada semua makhluk yang Dia ciptakan, Dia menciptakan dan kemudian menanamkan cahaya batin di dalam mereka agar mereka dapat menjalani hidupnya. Haleka Feheda, Dia menciptakan. Di dalamnya juga, seperti saat Anda membuat sebuah ponsel, Anda memberikannya. Lalu Anda memasang seluruh sistem operasinya, aplikasinya, supaya bisa berfungsi sesuai tujuannya. Anda membawa sebuah makhluk ke dunia, Anda menciptakannya. Ini adalah anak seperti yang kita semua amati. Siapa yang mengajarkan kepada seorang bayi untuk langsung mencari payudara ibunya begitu lahir? Atau siapa yang mengajarkan kepada anak-anak penyu yang baru menetas dari telurnya untuk langsung bergerak menuju air? Dikatakan bahwa Haleka Feheda, pada setiap ciptaannya dia menanamkan cahaya batin, dan itulah hikmahnya. Jadi, hikmah itu artinya tidak ada satupun tindakan yang tanpa alasan, tanpa sebab, atau tanpa penjelasan. Segala sesuatu disajikan kepada kita dengan cara yang bisa dipahami dan dijelaskan.
Ini adalah bentuk Allah membagikan nama Hakimnya kepada kita dan meletakkan sistem secara transparan di hadapan kita. Karena sekarang Allah adalah hakim, tapi pada saat yang sama, sistem ini mengatakan bahwa hikmah juga dihasilkan oleh saya. Sistem kami. Jadi, Allah menetapkan hikmah, Allah yang menciptakan hikmah. Tapi bersamaan, menurut Maturidi, ayat yang kamu baca di kitab itu adalah ungkapan yang dibaca. Tapi apa yang kamu simpulkan dari situ itulah hikmah milikmu sendiri. Katanya, para nabi diberi hikmah, manusia Luqman diberi hikmah. Luqman bukanlah seorang nabi, tapi dikatakan bahwa hikmah diberikan kepadanya. Hikmah dengan cara seperti ini, maksudnya kamu menghasilkan semacam nilai tambah dan itu menjadi sebuah perbedaan, menjadi sebuah identitas. Semakin kamu memiliki hikmah, semakin kamu mampu mengungkap dan memahami hal-hal yang tampak tertutup dan tidak dipahami oleh orang lain, itulah yang dimaksud dengan hikmah. Saya memahami hikmah sebagai kekuatan pemahaman, motivasi batin, kemampuan menafsirkan. Tapi ada satu hal yang belum saya pahami. Anda menjelaskan istilah tepat sasaran. Bukankah bicara isabet berarti mengungkap sesuatu seperti apa adanya? Karena kalau saya lihat dari sudut lain, hikmah itu saya pahami sebagai kekuatan yang bisa membawa sesuatu melampaui apa adanya. Apakah ini sama maknanya dengan isabet, ataukah itu penafsiran yang terlalu berlebihan? Ya, bagus. Ada dua hal di situ. Pertama, yang kita maksud dengan isabet adalah menyatakan kebenaran mutlak dari keputusan yang diambil. Di sini maksudnya adalah kebenaran yang mutlak. Jadi, ini tidak terbuka untuk penafsiran. Apa yang Anda sampaikan memang persis seperti itu. Tapi di sisi lain, yang saya maksudkan tentang hikmah, keterbukaan terhadap hikmah atau bagaimana seseorang bisa menjadi sumber hikmah. Penekanan utama saya adalah ini, ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan, ada hal-hal dalam perbuatan Allah, dalam sistem yang Dia ciptakan, yang memang tidak bisa dijelaskan. Kalau tidak bisa dijelaskan, bilang apa? Allah Maha Kuasa, Dia menakdirkan begitu. Sekarang kita bilang bahwa pernyataan ini tidak benar. Jadi, apakah hikmah Allah bisa dipertanyakan atau tidak? Harus bisa. Sekarang, menurut Asy'ariyah, hikmah Allah tidak bisa dipertanyakan. Menurut Maturidiyah, hikmah Allah bisa dipertanyakan. Sebenarnya, sejak tadi kita mencoba menjelaskan dua pandangan dunia berbeda. Artinya, hikmah Allah bisa dipertanyakan. Ya Rabbi, kenapa engkau melakukan ini? Kalau saya bertanya pada kalian, misalnya, ketika agama masuk ke dalam suatu urusan, seolah-olah ada hal yang tidak bisa dipahami, tidak bisa dijelaskan, misterius, seperti sebuah rahasia, dan itu membedakannya dari yang lain. Seakan wajar saja kalau memang ada yang seperti itu. Jadi, seperti yang dikatakan oleh filsuf Denmark, Søren Kierkegaard, ketika ia membagi tahapan-tahapan itu, tahap etis, tahap estetis, dan yang terakhir tahap religius. Tahap religius yang dimaksudnya itu bekerja dengan cara yang sangat berbeda dari yang lain. Ada sedikit ketidakpastian, ada unsur misteri, rahasia, dan semacamnya di sana, tertutup bagi akal manusia. Padahal kita bicarakan di sini apa yang dikatakan Maturidi, yaitu hikmah Allah bisa dipertanyakan. Mari kita ambil contoh walaupun menyedihkan. Contoh ini diambil dari kitab Al-Iktisab Sialipikat karya Al-Ghazali. Misalnya, ada seseorang yang sepanjang hidupnya menjalani kehidupan sangat baik, manusia sempurna, orang Anda sebut insan kamil, lalu orang ini meninggal dunia. Jika Allah menghendaki, apakah Dia bisa memasukkan orang ini ke neraka untuk selama-lamanya? Orang ini baik, semua orang bersaksi, orang baik. Jika Allah mau, bisakah Dia memasukkan orang ini ke neraka selamanya? Jawaban Anda, Dia mau, tapi takkan lakukan. kalau Dia mau, bisa saja. Kenapa? Karena Dia punya kuasa. Ya,
Maturidi bilang dia tidak bisa lakukan. Kenapa? Bertentangan dengan hikmahnya. Itu bertentangan dengan hikmahnya. Bertentangan dengan hikmahnya. Semua prinsip sudah kamu tetapkan. Kamu bilang, siapa yang melakukan ini harus menerima akibatnya. Dan manusia hidup sebagai orang baik mempertimbangkan hal. Hikmah itu akan kita jelaskan nanti. Kenapa kamu di sana? Hikmahnya menuntut agar dia memasukkan orang itu ke surganya. Sebaliknya, jika seseorang selalu menzalimi sepanjang hidupnya lalu meninggal, bisakah Allah memasukkannya ke surga selamanya jika dia mau? Kaum Asy'ari mengatakan bisa. Kenapa? Karena dia adalah pemilik kekuasaan mutlak. Maturidi mengatakan tidak. Dia tidak bisa. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan hikmahnya. Lihat, jika Anda ingin memahami konsep Allah sebagai pendiri dari sebuah sistem yang bisa dipahami dan dijelaskan, maka Anda harus mengedepankan kata hikmah. Tidak, mereka bilang jika kekuasaannya meliputi segala sesuatu. Tapi ini bukan penjelasan yang baik. Pernyataan Ghazali adalah, bagaimana mungkin kamu bertanya kepada raja, kenapa kamu melakukan ini? Begitu juga, kamu tidak bisa bertanya seperti itu kepada Allah. Menurutku penjelasan ini justru membuat sistemnya runtuh. Jadi, kalau kamu membandingkan raja dengan Allah, kamu akan sampai pada kesimpulan seperti itu. Itulah sebabnya, mengapa kita membahas hikmah bersama dengan kekuasaan, karena hikmah bisa dijelaskan. Hikmah memberi kita kesempatan untuk melihat, memahami, dan menghargai apa yang dilakukan Allah dalam arti tertentu. Kalau tidak, sistemnya akan berjalan tertutup seperti bekerja di dalam dirinya sendiri. Dibandingkan dengan raja, perbandingan itu salah karena kekuasaan raja terbatas. Tapi di sisi lain juga, Raja bisa bertindak sewenang-wenang karena tamu tidak bisa bersuara. Ada hal seperti itu? menurut saya, seorang pembuat hukum yang bertindak sesuai dengan hukumnya sendiri sebenarnya tidak mengurangi kekuasaannya. Jadi, Sang Pencipta telah membuat sebuah hukum dan bertindak sesuai dengan itu. Hal ini tidak membuat kekuasaannya perlu dipertanyakan. Tentu saja, ini tidak berarti ada kekurangan dalam kekuasaannya. Tapi seperti yang saya bilang, ini berkaitan dengan konsep Tuhan dan manusia. Maksudnya dalam hubungan antara pemilik kekuatan tak terbatas dengan pemilik kekuatan terbatas. Ketika kekuatan ini dialihkan ke manusia, sebenarnya teologi Asy'ari selalu berusaha memblokir hal ini. Kamu mencoba membuat kehendaknya bebas, tapi mereka bilang ini membatasi kehendak Allah. Kamu berusaha memberinya kekuatan, maksudnya sebelum melakukan perbuatan, sebelum bertindak, kamu bilang dia sudah punya kekuatan sebelumnya. Tidak, katanya, hanya ketika dia hendak bertindak, barulah Allah menciptakan kekuatan itu juga. Ya, konsep manusia mencakup semua hal ini. Semua ini termasuk di dalamnya. Ketika kamu menyebut manusia, berarti dia punya kekuatan, kehendak, dan keinginan untuk berkuasa. Allah memang merencanakannya seperti itu. Kenapa kamu anggap ini sebagai lawan atau kekuatan yang menentang kekuasaan Allah? Padahal tidak ada kemungkinan seperti itu. Tidak ada satupun manusia yang memiliki kemungkinan, kekuatan, atau kemampuan seperti itu. Ini adalah salah satu titik di mana pemikiran kalam Mu'tazilah dan Maturidi sangat berbeda dari kalam Asy'ari, tapi hari ini kita mencoba menganalisis dua kata dalam Al-Quran tanpa masuk ke dalam perdebatan teologis. Terima kasih Ustaz, ini persoalan sulit. Persoalan sulit bisa dipahami. Saya setuju, terima kasih. Terima kasih kembali. Pemirsa budiman, kami mengkaji konsep hikmah dan kekuasaan dalam Al-Quran. Sampai jumpa, tetap bersama kami.